Selamat sore Bapak Ibu, kalau boleh saya minta video kita di-on-kan, udah lama kita nggak ketemu. Jadi bisa saling melihat. Nah, kata Romo Yoko sekarang bukan tatap muka tapi tatap layar gitu ya. Jadi senang kalau kita bisa bertatap layar. Ada beberapa hal dulu yang saya mau sampaikan. Pertama, sangat senang kita semua sehat-sehat dan bisa bertemu di pertemuan gokil bulan Agustus ini. Amin. Yang kedua, lingkungan kita mesti bangga dari hasil survei dari mengenai pelaksanaan gokil di lingkungan, gokilnya ya lingkungan ya. Itu kita dari 80 sekian lingkungan, Vincentius termasuk 1 dari 10 yang setiap bulan mengadakan pertemuan gokil. Ini saya kira kita harus tepuk tangan dulu. Jadi di wilayah Bintara itu 2, kita dan Bernadette. Hanya 10 yang rutin. Rutin itu artinya tidak pernah macet. Ya. Dan sangat banyak yang tidak melakukan sama sekali. Jadi menjadi keprihatinan juga itu di rapat DPP ya, mengaktifkan lingkungan dari tantangan. Yang kedua, sangat bangga kita bahwa OMK kita dan lingkungan kita juga terlibat di peringatan 37 tahun, khususnya puncak acara ya, OMK kita banyak yang terlibat dan mereka sudah berhasil menyelenggarakan tugasnya dengan baik. Kemarin ya, satu event yang besar juga saya kira ya, mereka menjalankan dengan sukses. Dan terkait itu selamat buat Pak Yohanes Waiwianto yang mendapat juara 2 ya, pertanyaannya penanya terbaik gitu ya. Jadi hebat juga, jadi Vincentius dapat juga itu penanya terbaik nomor 2. Nomor 1 penanya pas webinar ini. Ya, jadi itu. Saya kira itu saja untuk tidak berpanjang lebar dan saya harap kita juga bisa cepat selesai pada waktunya karena nanti jam 7 saya harus pindah channel dan Bu Sari juga katanya harus pindah channel juga karena belum bisa beliau. Silakan Bu Sari untuk yang memfasilitasi pertemuan kita malam ini. Baik Pak, terima kasih. Selamat malam Bapak dan Ibu dan para OMK yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita boleh bertemu di pertemuan gokil kita pada bulan Agustus ini dengan tema Roti, Mana, dan Hidup. Berkenaan dengan semangat kemerdekaan di bulan Agustus, kita mengikuti dengan kondisi seperti ini di pandemi, tetap dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dari Vincent, kita mengikuti pertemuan kita pada hari ini. Sebelum memulai pertemuan, saya akan memberi informasi dulu untuk Angelus, tadi sudah dipimpin oleh Fiona, nanti bacaan kitab suci oleh Ibu Ayu, doa umat oleh Erika dan Swasti. Dan renungan saya mengambil dari khotbah Romo pada misa di tanggal 15 Agustus karena khotbah itu sangat berkenaan dengan tema kita pada hari ini dan saya rasa nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan dan jelas mungkin itu kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Kita awali dengan doa pembukaan, lagu pembukaan, maaf. Mas Tommy. Oh
dari Altissima. Kita tak awali dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang ada di surga, Tuhan Yesus telah Engkau utus untuk memberikan dirinya sebagai roti hidup kepada kami. Berkati kami pada pertemuan saat ini, supaya kami mampu memahami arti sesungguhnya dari roti hidup dan memperoleh hidup yang kekal. Bapa yang murah hati, dalam kemurahan hati-Mu, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Kita lanjut ke pengantar. Salam kasih dalam Kristus Yesus bagi saudara-saudari di Keuskupan Agung Jakarta. Bacaan gokil bulan Agustus 2021 ini mengajak kita untuk menikmati Kristus Yesus, Sang Roti dan Mana Hidup. Tahun ini kita diajak melakukan aktivitas konsolidasi ke dalam, sesuai dengan agenda tahun 2021 dari Keuskupan Agung Jakarta. Layaknya kita menikmati roti yang biasa kita beli di toko-toko, kali ini kita diajak untuk menikmati roti hidup yang telah turun dari surga bagi orang-orang pilihannya. Bacaan Injil Yohanes 6 ayat 41-51 ini menghantarkan kita untuk mengetahui cara, sikap, bentuk, dan dampaknya bagi kita setelah kita menikmati makan sang roti hidup bagi kehidupan manusia. Tuhan Yesus melalui Yohanes Penginjil memberikan petunjuknya untuk menikmati sang roti, dan undangan tersebut selalu terbuka bagi setiap pribadi yang positif menanggapinya. Semoga setelah kita mengetahuinya, telah semakin berusaha dan rajin makan roti hidup surgawi ini, sehingga setiap pribadi dan seluruh jemaatnya nyata merasakan secuil surga di bumi Keuskupan Agung Jakarta. Kita lanjutkan ke bacaan Injil, Bu Ayu. Bacaan Injil Yohanes 6 ayat 41 sampai dengan 51. Bapak Ibu terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes 6 ayat 41 sampai dengan 51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita lanjutkan. Ulasan bacaan dan refleksi iman.
Cara dan sikap untuk menerima roti. Orang Yahudi sebagaimana kita ketahui bahwa mereka telah dipilih sejak awal oleh Allah Bapa menjadi bangsa pilihannya. Dalam kisah ini digambarkan sikap orang Yahudi yang menolak kehadiran Yesus, sang roti dari surga. Telah tulisan dalam ayat 41 sampai 43 akan menghantar kita untuk bercermin dari orang Yahudi bagaimana sikap mereka terhadap sang roti surgawi. Ketika membaca ayat ini, kita diajak flashback bagaimana dahulu orang Yahudi pun bersungut-sungut kepada Musa dan Harun di padang gurun. Sungut-sungut mereka memperlihatkan rasa tak bersyukur atas situasi kondisi pasca pembebasan yang telah dilakukan Allah dari Mesir. Saat ini orang Yahudi bersungut terhadap keberadaan Yesus yang menyatakan bahwa ia adalah roti yang telah turun dari surga. Keberadaan Yesus sebagai Musa yang baru mengajak orang Yahudi bebas dari sikap lama mereka, yaitu ketidakpercayaan dan kebebalannya. Kita lanjut. Orang Yahudi melihat keberadaan Yesus secara fisikal. Seorang anak tukang kayu, bapaknya Yusuf. Mereka mencopot statusnya secara duniawi. Padahal di hadapan mereka adalah sosok surgawi yang telah turun, bergerak ke tempat yang lebih rendah dari tempat yang semula, yaitu surga. Dengan mudah mereka menyangkalnya karena mereka picik terhadap Yesus. Yesus hadir sebagai yang sulung dari Bapa surgawi. Merendahkan dirinya agar semua orang yang percaya dalam namanya diangkat menjadi anak-anak Allah. Ayat ini Yesus menegaskan mereka dengan kata, jangan. Dahulu Allah mendengar sungut-sungut orang Yahudi. Saat ini Yesus pun mendengar sungut-sungut mereka. Alhasil Yesus melarang keras agar jangan bersungut-sungut. Cerminan rasa tidak percaya dan tidak bersyukur terhadap Allah dan tindakannya yaitu mengutus Sang Putra yang membawa turun surga ke bumi melalui dirinya. Refleksi iman. Bagaimana sikap saya terhadap keberadaan Yesus dalam kehidupan sehari-hari bagi gereja, sesama, dan dunia? Ini kita lewati dulu, nanti di akhir. Kita lanjut. Sebelum menikmati roti, ada upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan roti tersebut. Hal yang sama ketika kita hendak menikmati roti dari surga. Yesus memberikan petunjuk-petunjuknya dalam 4 ayat ini ketika seseorang menanggapi kedatangannya. Tidak semua orang dapat mendatangi Yesus, hanya yang ditarik oleh Bapa. Yesus datang membawa kasih, karunia, dan kebenaran. Maka semua orang yang hendak datang kepada Yesus juga harus melanjutkan, mengikat dirinya dalam kasih karunia dan kebenaran sejak awal sampai akhir hidup panggilannya, seperti Allah yang sepanjang masa setia mengasihi kita manusia. Allah mengajar semua orang menjadi murid Tuhan. Ada tuntutan untuk menjadi seorang murid. Yang datang kepada Yesus adalah setiap orang yang mendengar, yaitu sikap awal percaya yang ditanamkan oleh Tuhan tadi, dan terbuka mau menerimanya. Sebagai murid Tuhan, kita dapat melihat Bapa secara langsung melalui Yesus Sang Firman yang menjadi manusia. Sekali lagi Yesus menyerukan agar percaya penuh iman atau sesungguhnya dengan cara belajar mengenal, mengingat, memahami, meniru dan merasakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, yang berbuahkan kebangkitan badan, kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepada roti surgawi, yaitu Sang Firman yang turun dari surga. Refleksi iman, apa tindakan wujud nyata saya menyikapi undangan dari Yesus, roti surgawi, Sang Firman kehidupan ini? Kita lewati dulu. Kita lanjutkan. Mas Tommy. Yesus menegaskan bahwa ia adalah roti hidup. Pengulangan ini menekankan pentingnya menyadari bahwa Yesus adalah roti hidup. Mana yang dimakan bangsa Yahudi ketika lekang oleh waktu, maka berulat dan berbau busuk.
dan mereka yang memakannya tetap mati saat waktunya tiba. Sedangkan Yesus adalah mana hidup yang harum semerbak, berguna menghidupi, siap santap, no expired. Undangan Yesus, barang siapa memakan mananya atau mana surgawi, maka ia tidak akan mati. Dia akan hidup selama-lamanya. Ketika seorang makan mana surgawi tersebut, seketika itu juga ia ikut makan makanan Yesus, yaitu melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka kita ketika memakan dagingnya, kita pun secara otomatis hidup bersatu dengan Yesus dalam segala kegerakannya. Daging yang ia berikan agar dunia hidup tak terbatas oleh waktu, dan bersama Yesus kita pun diberi pilihan. Jikalau relakan memberikan diri terus-menerus, sehingga kehidupan surgawi terwujud nyata di dunia ini melalui tindakan dan pekerjaan Allah, yang dinyatakan melalui setiap pribadi yang makan dagingnya, sehingga menjadi bukti kebesarannya. Siap, setia, dan relakah saya mewujudkan datangnya kerajaan surga di bumi ini? Kita lanjut dulu. Kita dengarkan homili Romo Kristiono Puspo SY yang berhubungan dengan ibadat kita hari ini, dan pernyataan atau niat-niat kita dengarkan dulu. Para saudara dan saudari yang terkasih, bacaan pertama dari kitab Raja-Raja, saya lagi berpikir-pikir, Elia makan dan minum kemudian berbaring. Ada malaikat datang menyentuh dia, bangunlah makanlah, sebab kamu butuh perjalanan atau makanan untuk perjalanan gitu. Lalu ia makan, dan oleh kekuatan makanan itu Eli berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Makanan opo yo? Saya berpikir-pikir, merenung-renungkan makanan apa yang bisa kuat orang berjalan 40 hari 40 malam. Ayo, makanan opo? Nasi Padang? Tidak. Mie ayam? Tidak. Sate babi? Oh tidak, paling itu hanya beberapa jam, habis itu lapar lagi. Apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang agak nakal begitu ya. Apa? Babi kecap, cukiok, bakut, semur jengkol, atau apa lagi? Nah, itu kalau ada itu paling hanya beberapa jam saja. Makanan apa? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, memang tidak bisa terjawab ya. Karena makanan itu seperti halnya Elia itu pasti ada durasi waktunya. Kita makan tadi pagi, makan nasi goreng, nanti jam 12 perut sudah atau cacing-cacing sudah bergentayangan di dalam perut kita. Dan kemudian kita makan apa? Mungkin mie ayam atau apa. Terus kemudian nanti malam kita juga akan 3 kali setidaknya dalam 1 hari. Setidaknya menurut kesehatan katanya. Elia okelah, lebih panjang, 40 hari 40 malam. Tapi tetap ada durasi waktu yang sekian. Kalau kita sedikit meloncat ke bacaan Injil, ini semakin rumit lagi mungkin kita kalau berpikir. Betul itu. Jikalau seorang makan roti, ia akan hidup selama-lamanya. Nah lu, opo meneh iki? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bukan sekedar roti yang tampak wujudnya, tapi juga kita ingin melihat lebih dalam dan lebih jauh. Roti yang dimaksudkan di dalam bacaan Injil, menurut refleksi saya adalah kasih Allah itu sendiri. Atau Allah sendirilah yang memberikan dirinya untuk kita semua. Itulah rupa penggambaran roti menurut refleksi saya. Dan bagaimana ini bisa buat hidup untuk selama-lamanya? Ya karena roti Allah atau kasih Allah itulah yang memelihara kehidupan ini.
Roti kehidupan, kasih Allah itulah yang memelihara hidup kita ini. Bacaan kedua ingin memperlihatkan ketika kita hidup di dalam kasih, menerima Allah sebagai roti yang hidup, kasih Allah sebagai roti yang hidup itu, maka kita ada di dalam kasih. Dan ketika hidup di dalam kasih, tidak ada lagi, kalau saya bacakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah dibuang dari antara kamu. Hendaklah kamu hidup ramah. Nah, ketika roti hidup, kasih itu, itulah yang kita terima, maka yang terjadi seharusnya adalah kita hidup ramah terhadap satu sama lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni di dalam Kristus. Sebab itu kita diajak menjadi anak kesayangan Allah. Hiduplah dalam kasih, dan karena Allah telah menyerahkan roti hidup dirinya kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, betapa luar biasanya Allah yang kita imani ini. Dialah roti kehidupan itu. Dialah memberi kasih kepada kita semua. Sehingga kasih yang kita terima dari Allah, kita berikan juga kepada orang lain. Agar ini menjadi roti hidup, tanda petik, yang menyelamatkan, memelihara kehidupan sampai dengan akhir atau tak berkesudahan bahkan. Betapa indahnya kalau hidup kita dalam kasih. Saya pernah menimbang-nimbang, mungkin tidak akan ada namanya kebencian. Mungkin tidak ada yang namanya mencibir. Mungkin tidak ada yang namanya sombong. Mungkin tidak ada yang namanya saling memaki. Dan yang ada hanya mengampuni, murah hati, ramah, dan kemudian dapat membagikan sesuatu yang berharga kepada semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tentunya dalam konteks saat ini, roti hidup yang kita terima, Allah sendiri yang kita terima dalam hidup kita, kasihnya harus kita bagikan kepada semua orang. Tetangga kita, orang-orang yang sedang isoman, atau orang-orang yang tidak bisa makan di dalam situasi saat ini. Inilah roti yang hadir, yang kita berikan kepada banyak orang. Inilah keterlibatan kita, karena kita percaya bahwa Allah telah memberi roti itu. Semboyan Keuskupan Agung Jakarta adalah semakin mencintai, semakin mengasihi, semakin terlibat dan menjadi berkat. Kita mau membagikan roti itu, roti hidup, kasih Allah itu kepada semua orang. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Para dan saudara terima dan saudari, kasih Romo Kristiono. Saya mengambil homili dari Romo Puspo karena saya pikir ini tepat sekali. Tanpa penjelasan yang panjang lebar dari saya sebagai pemandu, saya rasa ini kita lebih jelas sekali. Mungkin setelah ini Bapak Ibu ada yang mau sharing, silakan, atau mau berbagi pengalaman iman untuk kita seperti yang Romo Puspo jelaskan tadi. Atau Pak Osman mau menambahkan? Nggak ada yang bisa ditambahkan, Bu Sari. Lengkap sekali tadi, luar biasa ya. Jadi saya kira hanya dalam level implementasi kecil seperti apa ya. Jadi mungkin saya hanya bisa men-trigger kita dalam setiap tindakan kita, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita, kita tanya, apakah dalam tindakanku, apakah ada dalam perkataanku,
atau apakah dalam apa saja sudah ada kasih. Nah, itu sangat penting. Jadi proses roti hidup itu memasukkan sang kasih di dalam tindak tanduk kita sepanjang hari. Nah, saya kira itu aja Bu Sari, dan dalam ukuran yang mungkin tidak perlu dibanggakan, tapi semoga memuliakan Tuhan, kita mencoba lingkungan kita berusaha menunjukkan kasih itu. Dan kemarin sebenarnya dalam webinar, Romoyus juga mengangkat mengenai filosofi ikan koi, di mana lingkungan itu secara bersama-sama, kalau bergerak bersama kelihatan sangat indah. Saya kira itu aja yang saya mau tambahkan. Mari kita buat sang kasih, yaitu Yesus sendiri, ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu aja Bu Sari. Mungkin Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Osman. Bapak Ibu yang lain mau menambahkan sharing kita? Baik, saya rasa kita lanjut, dan cukup jelas dengan pemilih Romo Pusmo dan sharing Pak Osman bahwa kasih di dalam segala perbuatan dan tindakan kita sehari-hari. Kita lanjutkan ya. Oh ya, monggo Bu deh. Bu Sari. Dalam ya. Ya, saya hanya menyampaikan karena ini curhat dari seseorang, yaitu dari Ibu Joko, yang saya perlu sampaikan dan kebetulan pas dengan konsep hari ini. Ya, jadi ketika Bu Joko itu sakit dan juga sedang dalam keadaan berduka, lalu ketika itu dia sangat kelaparan dan dia tidak punya apa-apa, adanya hanya menangis. Tetapi ternyata pada sore hari itu, malam hari itu, ada malaikat-malaikat yang dikatakan itu yang membuat saya bisa hidup sampai sekarang. Jadi ya saya harus menyampaikan ini. Terima kasih kepada Bu Rina, Mbak Vena, Mas Heru yang telah yang telah dirasakan oleh Ibu Joko. Kasihnya yang sangat luar biasa, malam-malam datang untuk memberikan soto, nasi soto, lalu juga vitamin, ya itulah yang memberikan kekuatan. Dan itu saya sampaikan hari ini karena pas banget momennya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anjar. Pak Osman mau menambahkan? Cukup Bu Sari, saya kira ya. Kasih itu nyata gitu aja. Jadi nyata, kalaupun belum nyata, kita buat nyata di lingkungan kita, di mana kita hidup. Itu aja Bu Sari. Ya, saya rasa di lingkungan tidak harus yang besar-besar, tidak yang muluk-muluk. Ya. Menyapa itu juga kasih. Ya, betul. Betul Pak, terima kasih. Menyapa dalam kondisi seperti ini, menguatkan dan mendoakan itu adalah bukti kasih kita, karena dalam masalah seperti ini kita tidak dapat bertemu. Dan saya rasa kasih sudah sangat terjalin nyata di lingkungan Vincent ya. Dalam hal apapun kita itu saling membantu. Kita lanjutkan ke doa umat. Allah Bapa yang bertata dalam surga, selamat malam. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu untuk kami. Kami berkumpul dari lingkungan Vincent untuk memohonkan doa-doa kami. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah. Marilah kita penuh dengan iman berdoa. Bagi pemimpin gereja, ya Bapak, semoga para pemimpin gereja semakin tekun mewartakan Kristus Sang Roti yang hidup, sehingga semakin banyak jiwa yang merasakan keselamatan yang datang daripadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa Indonesia, ya Bapa, berilah rahmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, sehingga mampu merancang dan melaksanakan kebijakan yang tepat sasaran guna menolong masyarakat yang paling rentan terdampak pandemi di masa PPKM ini. Kami mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita kelaparan, ya Bapa, semoga Engkau membukakan hati
semakin banyak orang untuk banyak berbagi, sehingga di dunia ini semakin tercipta tatanan hidup bersama yang semakin adil, dan tidak ada yang seorang pun menderita karena kelaparan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang berkumpul lewat Zoom, ya Bapa, semoga kami semakin tergerak untuk berbagi hidup dengan semua orang, khususnya dengan mereka yang dekat dan sangat membutuhkan uluran pertolongan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan. Kami beri kesempatan untuk doa spontan. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat yang boleh kami terima dalam pertemuan pada malam hari ini. Ajarilah kami untuk senantiasa mewujudkan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Mu kepada kami semua dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih atas kasih dan kebersamaan di lingkungan Vincentus ini yang boleh kami rasakan sebagai satu keluarga. Bapa yang baik, kami berdoa untuk semua orang yang telah berpulang ke hadirat-Mu, baik di masa pandemi ini, ataupun saudara, sanak keluarga kami yang telah menghadap ke hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka, bolehlah mereka berkumpul dengan para kudus-Mu di surga, dan benamkanlah mereka dalam kerahiman. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua yang berkumpul lewat Zoom ini, beri kesehatan, berkat dan rahmat yang kami butuhkan, karena kami yakin Engkau tahu apa yang kami butuhkan, satu persatu dari diri kami. Kami serahkan semua karya dan tugas dan karya kami masing-masing, sehingga kami boleh menanamkan kasih dalam perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, berkatilah kami selalu ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan pertemuan kita. Mas Tommy. Bapak Ibu, sebelum masuk ke bagian penutup dan berkat pengutusan, saya hanya mau menggarisbawahi bahwa sesuai dengan anjuran Romo Puspo, semboyan KAJ semakin mencintai, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat, boleh kita lakukan baik di lingkungan keluarga, seperti Pak Osman katakan tadi, di lingkungan terkecil kita sendiri, lingkungan masyarakat, dan tempat tinggal, tempat bekerja, dan kita boleh bersyukur karena kita tinggal di negara Indonesia yang sangat subur dan makmur, dengan segala perbedaan dan kemajemukan yang ada, dan bolehlah itu kita jadikan roti hidup dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga ada kasih dalam kehidupan kita lewat perkataan dan perbuatan kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas nasihat-Mu bagi kami. Tumbuhkanlah senantiasa sikap beriman kami, dipenuhi rasa syukur sebagai anak Allah. Layakkanlah kami melalui segala sikap, tindakan, kata, dan aksi, sehingga mampu membawa indahnya kehidupan surgawi di bumi ini. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, bimbinglah agar kami siap, rela, setia,
menjalankan hidup bersama gerakan. Semoga dengan berkat dari Allah, kasih Yesus Putra, dan tuntunan tangan Roh Kudus memampukan kami semua menjadi roti hidup seperti Kristus bagi dan di dalam dunia saat ini. Amin. Kita masuk ke berkat dan pengutusan. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga segenap perjalanan hidup kita, pelayanan kita, dan seluruh keluarga kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita tutup dengan lagu yang bertema kebangsaan. Pancasila. Bangsaku sebagai rakyatnya. Terima kasih Bapak dan Ibu lingkungan Vincent yang sudah terlibat dalam pertemuan gokil bulan Agustus ini, dan terima kasih juga untuk tim seksi liturgi, juga Mas Tommy dan OMK dan semua Bapak Ibu. Jika ada kekurangan mohon maafkan. Saya kembalikan kepada Pak Osman. Terima kasih Bu Sari dan semua yang bertugas malam ini ya. Lagunya di arrangement lebih ini ya, saya agak lupa lagunya jadinya. Ya, luar biasa, sangat singkat, padat. Saya kira pesan Romo tadi intinya. Nah, saya mau menyampaikan beberapa hal. Satu, masih ada tugas berat. Terlihat ya di kepenitian HUT 37, kuncinya atau intinya sebenarnya atau penggeraknya adalah di Vincent. Jadi saya tahu sekarang Bu Desi, Bu Rina, Bu Lucia, Pak Yosep ini lagi kerja keras ya, mempersiapkan untuk acara puncak nanti untuk misa syukur dan
segala hal di acara puncak tanggal berapa, Bu Desi? Tanggal 5 ya, tanggal 5. 5 September, Pak. Pak Usman, tanggal 5 September, Pak Usman, jam 8.30. Ya, dan Pak Anton juga. Jadi benar-benar di wilayah sebenarnya penggeraknya ada di kita. Ya, nggak apa-apa, itu bagus malah. Kita menyebarkan roti hidup tadi itu. Terus yang kedua, Pak Hasto, Pak Anton, Bu Sari, Pak Heru, lagi siap-siap kerja keras ini mempersiapkan pertemuan bulan Kitab Suci di bulan September. Bagaimana supaya bulan Kitab Suci ini menjadi suatu aktivitas yang menarik juga gitu ya. Jadi mencoba menggali roti hidup dari Kitab Suci itu. Nah, saya harap nanti Pak Hasto, Pak Anton, Pak Heru, Bu Sari, mereka suka berdiskusi. Kadang-kadang dia lupa bahwa ini, tapi ini udah makin baik sih. Bintara sudah risiko sedang sekarang. Mungkin kalau mau lakukan offline juga mungkin dengan menjaga jarak segala macam memungkinkan juga. Dan sedang dipikirkan juga, wilayah berpikir nggak tahu apakah nanti mau dibuat satu kegiatan secara wilayah. Tapi saya nggak ini, yang penting kita mempersiapkan dulu 4 pertemuan di lingkungan kita. Nah, yang kedua, OMK juga sebenarnya kalau lihat pedomannya diharapkan ada OMK, pertemuan OMK. Saya menganjurkan sebenarnya kalau OMK itu dilakukan secara wilayah lah supaya mereka juga saling mengenal. Nah, saya mengharapkan jadi motornya itu OMK di wilayah kita juga. Ada Gerhard, ada Gias, ada Sari, ada Niko, ada Fiona, ada Caca, ada Niva, ya, jadi menjadi penggerak lah dan mengajak yang lain juga supaya paling tidak sekali lah bertemu. Saya kira itu bagus kalau level wilayah bertemu. Saya kira itu yang penting, dan Bu Anjar ya seperti biasa dia fotokopi keliling-keliling menyampaikan. Tadi dia senang sudah tahu rumahnya Bu Lucia dan sudah tahu rumahnya Mbak Ayu atau Pak Yosef ya. Ini sudah siap. Saya kira itu yang penting, kecuali ada yang mau ditambahkan Pak Anton atau dari seksi liturgi. Bu Anjar udah siap itu fotokopinya ya. Udah. Tinggal tim seksi liturgi siap tidak? Semangat. Udah siap nih, udah diperbanyak. Ya. Harus siap, Bu Sari. Harus siap ya Pak Hasto. Pak Hasto terima kasih udah buatin the sip top. Sama-sama, Bu Sari. Oh ya Pak Ketua, sekalian aja mumpung ini kita tentuin aja 4 pertemuan tuh, kita mau di hari, biasanya di akhir pekan ya, mau di hari Sabtu apa di hari Minggu nih. Tapi kalau saya pinginnya hari Sabtu aja lah. Sabtu aja Pak, setuju. Kalau Minggu ya, saya tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18, tanggal 25. Ya siap, saya ngikut aja. Kami umat ngikut seksi liturgi. Enggak Pak, ini imam semua Pak, enggak ada. Kalau gini Pak, kalau selama pandemi memang aktivitas kan dibatasi. Tapi saya setuju itu kalau misalnya kegiatan-kegiatan itu di hari Sabtu. Karena kan banyak di rumah. Kalau minggu gini besok sudah ngajar. Ya, siap. Setuju sih aku pada prinsipnya. Tapi hari ini juga kita yang milih loh Pak Anton. Kita sepakat ini hari ini. Iya. ya, mohon maaf karena saya Sabtu tidak bisa, jadi saya maju. Ya. Bukan. Kita sepakat bahwa hari ini pun kita sepakat. Ya, setuju Pak. Yang penting kita sepakati gitu. Ya sudah Sabtu jam 6 gitu ya, setiap Sabtu jam 6. Ya. Ada lagi yang perlu kita tahu, kita dengar. Tambahan aja dikit Pak Osman. Ya. Tambah dikit. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Osman, memang wilayah Bintara Jaya ini punya gawe atau dipercaya untuk menjadi panitia hari ulang tahun gereja. Rangkaiannya sudah begitu panjang rangkaiannya. Nah, tanggal
September, seperti yang dikatakan Bu Desi, itu adalah acara puncak. Lalu nanti bisa diikuti oleh semua umat harapannya, baik itu misanya ataupun sarasehan dan ramah tamahnya. Artinya bahwa seperti yang sudah kita lalui dengan webinar kemarin hari Sabtu, harapannya naik nih, trennya itu naik pas puncak ini benar-benar keikutsertaan dari seluruh umat wilayah itu harapannya jauh lebih banyak. Wilayah dan paroki ya, saya lihat paroki, karena wilayah dan paroki. Kalau kemarin di webinar itu yang bisa langsung ikut 146 kalau nggak salah, sekitar itulah. Mungkin harapannya kalau kita bisa misa offline ya Bu Desi ya, mungkin bisa sampai ratusan gitu ya, karena sudah disiapkan 500 Zoom dan akan disiarkan YouTube yang tidak masuk. Semoga Pak Osman. Ya, itu aja Pak Osman. Ya, nah terkait itu Pak Anton, karena panitia inti ya Bu Desi, rehearsal itu selalu penting. Pastikan, nah kalian dibicarakan itu rehearsal seperti apa. Jadi jangan menganggap semua beres ya. Jadi harus ada check and recheck. Kemarin kemarin itu di seminar, yang sayang itu kan malah lagu Indonesia Raya, ya. Dan itu saya lihat tidak ada di rundown-nya, tapi muncul ada lagu Indonesia Raya. Dan itu di broadcast dari jaringan yang tidak kuat. Akibatnya putus-putus. Kalau itu masuk di YouTube, kasihan kan? Kita bisa dibully itu. Jadi maksud saya itu dipastikan. Kalau mau broadcast, itu harus dipastikan bahwa jaringan di orang yang membroadcast itu harus kuat. Kalau enggak dampaknya ya seperti itu. Jadi saya saran ke panitia ini check and recheck. Jadi core-core itu kalau ada yang ditayangkan dari rekaman, dipastikan bahwa ya di satu hari sebelumnya rehearsal lah seperti biasa. Kalau offline juga ada rehearsal, online juga rehearsal. Ya, saya kira itu aja. Saya kira itu ya. Jadi terima kasih Pak Osman masukannya, nanti saya bawa ke panitia inti nanti. Ya, salam sehat untuk kita semua. Luar biasa Mbak Lucy itu bisa menjual 5.000 sekian kupon. Luar biasa itu. Selamat sore, selamat malam kita semuanya ya. Salam sehat semuanya. Foto dulu. Saya ini nggak ada yang komentar. Foto dulu. Mas Tommy ya, kayak diatur foto. Halo Pak Tono. Pak Tono diam-diam baik. Mas Tommy diatur untuk yang foto. Oke. Bu Veronica ya, Bu Veronica Suwarni dan siapa nih? Samuel Nivakoy. Niva. Oke, itu. Samuel siapa? Niva bukan? Ya, Niva sama Bu Hadianto ya. Pak, maaf Pak, itu kameranya di stop ada di sananya Pak. Oh gitu. Oh. Udah. Nah. Oke. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat semua. Selamat malam. Pak Tono ditunggu Mas Heru, Gowen. Selamat malam semua Pak. Pak Tono mana Pak Tono? Nonton bola ntar malam ya. Ditunggu Gowen Pak Heru, Pak Tono. Tuh dia ketawa-ketawa Pak Tono. Itu dia kan pengen ketemu udah. Living ya. Saya live ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Ya, selamat malam.